Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak lahir, Bian Alvaro mengalami anosmia, kehilangan indera penciuman yang membuatnya tak bisa mencium bau apapun. Kekurangan itu justru menjadi kelebihan yang membawanya menjadi dokter forensik, sebuah profesi yang jarang diminati orang. Namun, saat menjalani tugasnya di ruang autopsi, Bian mulai menyadari sesuatu yang lebih menyeramkan. Kemampuannya melihat arwah para korban yang tak kasat mata. Awalnya, ia tak percaya, menganggapnya hanya ilusi. Namun, semakin lama, pesan-pesan dari para roh gentayangan semakin banyak, membawa Bian ke dalam misteri-misteri yang belum terpecahkan. Saat ia mulai menguak kebenaran di balik kematian mereka, misteri masa lalunya sendiri pun ikut terungkap. Apakah Bian mampu menghadapi semua ini? Ataukah kemampuannya justru akan menjadi kutukan yang tak bisa ia hindari? Daripada penasaran, langsung saja ke ceritanya. Anomali Bian Alvaro. Bian Alvaro menceritakan kehidupannya sebagai seorang anak yang lahir dengan anosmia. Bagaimana ia tumbuh dengan kondisi itu dan bagaimana akhirnya ia memilih menjadi dokter forensik. Hari pertama Bian bekerja sebagai dokter forensik membawanya pada pengalaman tak terlupakan. Sosok samar muncul di ruang autopsi, namun ia mencoba mengabaikannya. Bian mulai merasakan kejanggalan saat menangani jenazah seorang pria yang meninggal secara misterius. Ia mendengar bisikan lirih yang menyebut namanya. Setelah kejadian itu, Bian mulai mengalami gangguan lebih sering. Suara-suara aneh, bayangan samar, dan perasaan tak nyaman terus mengikutinya. Bian akhirnya memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang salah satu jenazah yang memberikan sinyal kepadanya. Ia menemukan bahwa kematian korban ternyata janggal. Dengan bantuan seorang teman polisi, Bian mulai menyelidiki kasus yang berkaitan dengan jenazah-jenazah yang ia otopsi. Semakin dalam ia mencari, semakin banyak hal ganjil yang ia temukan. Salah satu arwah korban mendatangi Bian dan menunjukkan petunjuk mengenai penyebab kematiannya yang sesungguhnya. Dalam perjalanannya menguak kebenaran kasus, Bian menemukan sesuatu yang berkaitan dengan masa lalunya sendiri. Rahasia yang selama ini tersembunyi mulai muncul. Bian mulai mempertanyakan kemampuannya. Apakah ini sebuah kelebihan atau justru kutukan yang akan menghancurkan hidupnya? Gangguan supranatural semakin kuat, bahkan sampai mengusik kehidupannya di luar ruang otopsi. Rekan kerjanya mulai melihat keanehan dalam dirinya. Bian mengalami kejadian mengerikan saat menangani sebuah jenazah yang tiba-tiba bergerak sendiri. Kasus yang ia selidiki membawa Bian pada jejak seorang pembunuh berantai yang telah lama tidak terungkap. Bian menemukan tulisan aneh di dinding ruang autopsi. Seolah-olah seseorang yang sudah mati mencoba meninggalkan petunjuk. Dalam pencariannya, Bian menemukan dokumen rahasia yang berkaitan dengan kasus yang sedang ia hadapi. Dokumen itu berisi nama-nama korban yang semuanya memiliki pola yang sama. Bian merasa selalu diawasi, baik oleh arwah-arwah penasaran maupun oleh seseorang yang masih hidup. Ternyata salah satu jenazah yang ia tangani memiliki identitas yang keliru.
kematian itu bukanlah kecelakaan seperti yang dilaporkan. Saat menyelidiki lebih jauh, Bian mengetahui bahwa ada keterkaitan antara kasus-kasus yang ia tangani dengan keluarganya sendiri. Bian mulai mengetahui siapa dalang di balik kematian-kematian misterius ini. Namun, orang itu tak hanya membunuh dengan cara biasa, tetapi juga menggunakan ritual mistis. Saat semakin dekat dengan kebenaran, Bian justru terjebak dalam situasi yang mengancam nyawanya. Untuk mengungkap semuanya, Bian harus kembali ke tempat di mana semuanya bermula, ruang autopsi. Bian mencoba berbicara langsung dengan arwah korban utama yang dapat memberikan jawaban atas semua pertanyaannya. Ia menemukan bahwa kematian-kematian ini adalah bagian dari rencana yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Dengan bantuan seorang sahabat dan seorang paranormal, Bian mencoba menghadapi entitas jahat yang selama ini membayanginya. Satu persatu arwah korban mulai menemukan ketenangan setelah kebenaran terungkap. Bian dihadapkan pada pilihan sulit, menggunakan kemampuannya untuk terus membantu arwah-arwah gentayangan atau meninggalkan semuanya demi hidup yang normal. Meskipun banyak arwah telah tenang, Bian menyadari bahwa masih ada sesuatu yang belum selesai. Bian mencoba menjalani kehidupan yang lebih tenang, tetapi bisikan-bisikan dari dunia lain tetap mengikutinya. Ia mulai melihat pola baru yang menunjukkan bahwa kemampuannya mungkin bukan sekedar kebetulan. Bian akhirnya menerima kemampuannya sebagai bagian dari dirinya dan menggunakannya untuk membantu lebih banyak orang. Saat semuanya tampak tenang, sebuah kasus baru datang kepadanya, lebih mengerikan dari sebelumnya. Perjalanan Bian sebagai dokter forensik yang bisa melihat arwah baru saja dimulai. Dalam keheningan malam, Bian menatap ruang autopsi yang kosong. Ia tahu, meskipun tak lagi melihat sosok-sosok yang berkeliaran, mereka tetap ada. Dan ia pun siap menghadapi apapun yang akan datang selanjutnya.